mengenal dulu modul ajar ataupun RPP. Mungkin Bapak Ibu bingung, termasuk di sekolah saya ketika hal ini berkaitan dengan pelaksanaan e-kinerja di PMM. Apakah dalam penerapan K13 harus buat modul ajar atau tidak buat RPP? Sebenarnya modul ajar ini adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Dilansir dari Permendikbud, ini adalah pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adalah rencana kegiatan pembelajaran yang berlaku untuk pembelajaran tatap muka dalam sekali pertemuan atau lebih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa modul ajar ataupun RPP sama-sama memiliki peran yang sangat penting sebagai perangkat ajar dalam proses pembelajaran. Modul ajar itu identik dengan kurikulum Merdeka, RPP identik dengan kurikulum 2013. Kalaupun Bapak Ibu masih mengajar di jenjang kelas 2, 3, 5, dan 6, itu menggunakan RPP seperti di sekolah kami. Karena pada pelaksanaan kurikulum Merdeka baru di jenjang kelas 1 dan 4. Jadi guru kelas 1 dan 4 berfokus pada modul ajar. Kalaupun guru kelas 2, 3, 5, dan 6, mereka berfokus dalam pembuatan RPP. Selanjutnya, kenapa kita bahas pada pertemuan pagi ini, yaitu tentang berkaitan pengelolaan kinerja guru. Ini adalah tampilan dalam PMM kita bahwa ada observasi kelas yang harus kita jalani di bulan Maret. Namun sebelumnya, pada bulan Februari ini kita akan berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah tentang perencanaan apa yang akan kita lakukan pada saat observasi. Lanjut. Nah, dalam pelaksanaan observasi itu ada dokumen yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Setelah itu kita akan mengklik lanjutkan. Nanti akan terlihat tampilan yang akan kita pilih. Kita mengajar di jenjang apa, di kelas berapa, dan mata pelajaran. Untuk catatan itu bisa kita isi waktu pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terpenting adalah kita harus mengupload RPP atau modul ajar yang akan kita gunakan. Biasanya pada saat supervisi pembelajaran Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan belajar atau di tahun ini bahwa supervisi pembelajaran itu langsung terintegrasi dengan PMM dan juga mencoba hal yang baru Bapak Ibu, bahwa ini ada sesuatu hal yang baru juga bagi kita, jadi kita sama-sama belajar. Di sini supervisi pembelajarannya istilah lainnya adalah observasi. Nah, setelah itu kita bisa mengupload bukti dukung kita, bisa dari bukti karya atau pilih dari unggahan file dokumen kita. Kalau kita ingin di bukti karya, itu ada tampilannya warna merah seperti bingkai foto bukti karya. Nanti kita bisa milih RPP yang sudah kita upload di bukti karya. Kalaupun belum ada, kita bisa mengupload terlebih dahulu, seperti diklik bukti karya, lalu tambahkan karya saya. Nanti ada kategori karya, itu kita pilih yang modul ajar. Boleh juga kita mengupload RPP kita. Setelah itu kita unggah, pilihannya itu ada PDF atau video. Sebaiknya yang bentuk PDF karena berupa file yang akan diupload di lembar observasi. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan observasi juga kita harus melihat penerapan atau 8 indikator yang sudah Bapak Ibu pilih. Kalau di sini kami adalah memilih penerapan disiplin
positif. Jadi bisa Bapak Ibu dicek rubrik observasi nanti yang akan kepala sekolah amati pada saat pelaksanaan observasi di kelas. Nah, di sini terlihat setelah kita mengklik cek rubriknya, ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas, ada guru melakukan penguatan positif, dan penguatan konsekuensi segitiga restitusi. Di sini ada 3 perilaku yang harus terlihat atau perilaku yang dianjurkan, bahwa itu yang akan nampak pada saat kepala sekolah mengobservasi kita di kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, bahwa ketiga rubrik tadi bisa masuk ke dalam RPP kita. Kita bisa meletakkannya di inti, di pendahuluan maupun di penutup. Ini merupakan salah satu contoh rekan kami, yaitu mengajar di jenjang kelas 5, bahwa masih dalam K13. Jadi ini bentuknya adalah seperti RPP. Ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Nah, di sini terlihat dimensi disiplin positif yang nampak itu ada di bagian penutup, di bagian inti, dan ada juga di pendahuluan. Misalnya di sini ada pertanyaan, anak-anak masih ingatkah dengan kesepakatan kelas? Karena kami mengacu pada indikator disiplin positif. Lalu guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, dan juga guru bersifat adaptif sehingga bisa mengubah kesepakatan kelas jika itu diperlukan. Jadi di sini tercermin ini yang akan terlihat pada saat kepala sekolah mengobservasi guru tersebut. Sudah dimasukkan belum dimensi disiplin positif ke dalam pembelajaran pada hari itu. Dan ini juga ada contoh yang modul ajar. Di sini kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sudah disisipkan atau dimasukkan fokus perilaku yang akan menjadi observasi kepala sekolah. Di sini ada di kegiatan pendahuluan, ada di kegiatan inti, dan ada di kegiatan penutup. Nah, ini fokus perilaku disiplin positifnya. Bisa di awal pembelajaran dengan cara guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Bisa bertanya langsung, jadi Bapak Ibu pada saat sebelum pembelajaran, anak-anak masih ingatkah tentang kesepakatan kelas kita? Nanti di sini akan ada respon timbal balik antara guru dan peserta didik. Di sini juga ada menunjukkan. Jadi kita harus menampilkan ketiga fokus perilaku disiplin positif di pembelajaran. Karena kami di sekolah kami SD Negeri 1 Rejosari, ini 3 fokus perilaku ini dipilih semua. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan ketiga ini. Kalaupun Bapak Ibu di sekolah hanya memilih 1 fokus perilaku boleh, hanya 2 boleh, 3 pun boleh, karena ini tergantung kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Minimal 1, maksimal 3. Tidak ada kewajiban harus dipilih semua. Tapi kalau kami di sini, kami memilih 3 fokus perilaku ini dimasukkan dalam pembelajaran. Kenapa itu harus dimasukkan? Karena sesuai dengan peraturan Perdijen Kemendikbud tentang pengelolaan kinerja PMM, itu akan menjadi penilaian Bapak Ibu. Pada saat kita buka peraturan tersebut, ada formulir B tentang pelaksanaan observasi kinerja guru. Nah, di sini ada rubrik yang akan Bapak Ibu kepala sekolah akan menilai kita dengan acuan rubrik ini, bahwa apakah sudah tampak
perilaku itu dalam pengamatan dia pada saat observasi. Kalaupun belum, pasti nanti akan di checklist, belum dilaksanakan tapi belum maksimal, atau dilaksanakan dan sudah sesuai. Jadi kenapa fokus perilaku itu harus dimasukkan? Karena mengacu pada formulir pelaksana observasi kinerja guru itu yang akan jadi penilaian Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, setelah pembelajaran tentang penerapan disiplin positif ini, kami juga ada komunitas belajar di SD 1 Rejosari bernama Transformasi Digital SD Negeri 1 Rejosari. Di sini nanti jam 11 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat, komunitas belajar ini akan berbagi praktik baik bagaimana pembuatan modul ajar dengan AI. Bapak Ibu nanti bisa join, bisa cari komunitas itu di PMM, bahwa nanti akan ada bagaimana cara membuat modul ajar dengan aplikasi AI. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari komunitas High Class Community. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan mengenai bagaimana contoh RPP yang khususnya fokus perilaku pada disiplin positif, nanti kita bisa share contoh RPP kami yang sudah kami coba buat di grup kami Telegram. Kami mohon maaf tidak bisa menyapa secara langsung Bapak Ibu. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.